Ini bisa dibilang mobil paling rapih di dunia drifting. Bukan gue sombong, tapi emang yang lain jelek. Emang kalau drifting pasti ada kemungkinan besar mobil bakal hancur sih, Mas. Iya. Pasti. Dan ya kenapa masih tetap pakai ini? Karena kalau hancur tinggal beli lagi. Keren. Kira-kira lucu. Kembali lagi bersama gua Rizwan di konten di Elite Indonesia, di konten warisan, wawancara Rizwan, ya kan? Nah, sini teman-teman mungkin udah nggak asing lagi dengan Mas Ziko dari Garasi Drift. Halo Mas, apa kabar? Apa kabar, Mas? Sehat ya Mas? Thank you udah main-main kesini. Oh iya nih, dengan senang hati. Ya, kita tadi lagi bawa S2000 karena kemarin Mas Ziko, boleh nggak? Wah, dengan senang hati bisa direview sama Garasi Drift. Kita juga dengan senang hati, Mas, dipinjemin buat nge-review ini. Mobil Garasi Drift banget soalnya, Mas. Iya, pas cocok nih Mas. Parkir berdua nih. Mungkin Mas Bronto lihat, mungkin jadi bisa mau punya Silvia atau S chassis karena saya penasaran banget bangun S chassis kayak gimana. Karena di sini udah banyak banget ya S chassis. Iya. Mas, ini kan mobil kita mau ngobrolin mobil Silvia ini. Iya kan? 200 SX. 200 SX nih ya? Nah. Iya, karena depannya udah jadi Silvia. Mas, boleh ceritain nggak sih Mas? Katanya ini dengar-dengar si Silvia ini adalah awal mula dari Garasi Drift. Oke, benar. Jadi video pertama Garasi Drift itu modifikasi mobil ini. Oh gitu? Videonya sebenarnya nggak ini, Mas. Nggak penting banget, cuman gue mau ikutan acara kontes. Nah. Ini kan coilover. Mobil drift, gue jadiin mobil kontes. Cuman turunin coilovernya doang. Dipendekin? Iya, video 5 menit. Udah itu awal dari Garasi Drift mobil ini. Ah, gitu. Dari abis itu baru lo jadi, wah enak kali ya bikin gini. Awalnya tuh mobil ini kita bikin konten terus lumayan naik nih. Akhirnya kita lanjut sampai sekarang nih. Garasi Berapa tahun Drift. yang lalu Mas, kalau boleh tahu? Itu pas 4 tahun lalu tanggal 22 Februari. Bentar lagi ulang tahun. Bentar lagi ulang tahun. 4 tahun berarti ya? 4 tahun. Berarti Garasi Drift ini sudah 4 tahun tanggal 22 besok? Iya, udah 4 tahun. Dari 2017 kita. Masih baru lah hitungannya. Udah, Mas, kalau Mas baru 4 tahun kita apa ya, baru banget. Karena kan kemarin juga kita bikin konten pertama kali sama Mas Ziko. Yeah. Mas Ziko, teman-teman yang banyak banget ngajarin gimana caranya bikin video, terus YouTube ya apa sih, clue-cluenya kayak gimana, karena ngobrol banyak. Di video pertama gue sama AA Gatot kemana sekarang dia? AA Gatot kebetulan lagi santai-santai aja, terakhir kita dapat infonya dia lagi jadi mandor karena kemarin rumahnya lagi dibenerin Mas, takut. Gitu. Nanti miring-miring bangunannya kan, jadi mendingan dia nyantai-nyantai. Biasa Mas, hari-hari tua ya, baca koran sambil ngeliat orang ketak-ketok, nyantai lah dia sekarang. Gitu. Karena mungkin di YouTube dia terlalu banyak tekanan dari berbagai macam sisi, jadi hasil dia memutuskan untuk pensiun. Oh gitu. Pensiun, nggak dini banget karena memang umurnya udah pas buat pensiun. Jadi tapi karena masih baru, jadi dia pensiun aja. Bisa termasuk pensiun dini yang tidak dini-dini banget umurnya. Mas, untuk ngomongin masalah baik lagi nih Mas Kiri. Ini 200 SX. 200 SX. Tapi muka depannya udah jadi S15. S15. Jadi sebenarnya ini mobil awal ceritanya gue udah dapat dari kakak gue, Mas. Oke. Jadi bukan gue yang milih 200 SX ini, tapi emang dihibahin aja ke gue. Suatu warisan juga sih. Oh dari iya, benar, sama seperti nama konten ya kan, warisan. Jadi dulu itu kan awalnya tuh di Pobimo demen drifting. Awal mobil Seviro. Oke. Terus Sevironya waktu itu lagi masalah apa gimana gitu tuh nyari mobil baru. Bimo beli SX yang itu. Sekarang masih tangannya Bimo juga. Sama persis kayak gini. Pokoknya body gue di copy semua jadi biar ada mobil cadangan buat gue. Oh, oke. Kan mobil cadangan. Enggak. mobil Sorry Mas Bimo bercanda. Sama. Oke, jadi itu awal 2010 kali ya. Dia beli SX, habis itu Mas Dipo juga beli SX. Kebetulan SX yang ini dulu punya Dipo. Oh, iya. Dan dulu dapetnya tuh di Mas Rifat. Jadi ini ex Mas Rifat. Oh, ini ex-nya Mas Rifat? Dulu dipakai pacaran sama istri yang sekarang. Canggih. Manis banget ya Mas ya. Ininya pacaran naik ginian. Naik SX. Tapi di tangan kondisi kayak gini? Enggak, dulu kondisinya masih merahnya merah standar SX. Oke. Lampunya masih pop-up. Bumper standar. Terus pokoknya pas dapat dari Mas Rifat tuh masih standaran nih. Masih oke banget tuh kalau dijual sekarang harganya udah gila banget ya. Wah, parah kalau sekarang sih. Terus habis itu Mas Dipo dimodif dari mesinnya. Dulu mesinnya masih SR. Oke. Cuman jebol mulu.
Oh, jebol mulu. Jadi pas di tangan gue ganti JZ. Iya. Nah, JZ garis keras nih ya. Dulu juga belum Rocket Bunny. Masih body Dulu standar? masih bodinya diganti apa ya? Bikinan deh pokoknya. SX yang gondrong-gondrong gitulah pada zamannya. Dulu kayak body-bodinya Uras gitu segala macam. Ya, modelan Uras gitu. Okay. Dulu kan Rocket Bunny di tahun 2013-an belum zaman kan. Betul. Udah habis itu di tahun 2014 gue memutuskan nyobain drifting. 2014. Menggunakan mobil ini? Awalnya pakai mobil Bimo. Oh, SX juga. SX juga. Oke. Gue cobain itu bantal diganjol berapa banyak. Sampai kalau misalnya geser kiri kanan tuh nggak ada yang megang tuh joknya. Cuma udah lolos ya kan lolos. jadinya ke samping. Dan pas gue nyobain mobil Bimo langsung bisa gue. Langsung bisa. Umur berapa tuh Mas dulu? Awal umur 12 kelas 1 SMP. Langsung bisa. Bisa karena gue main di simulator kan. Oh. Jadi udah ada basicnya. Iya. Terus bokap ngelihat ada potensi lah, bocah masih kecil bisa ngedrift. Akhirnya dikasih SX. Dikasih SX. Karena Dipo ganti S14 buat driftingnya. Oh. Jadi ya biasa Ade dapat bekasan. Cuman ya bekasannya SX juga sih. Bekasannya SX Mas. SX. Boleh juga sih kalau ada bekas-bekasan mau ngasih ke saya, dianggap Ade juga nggak apa-apa ya. Nah, sama Mas, kan kita ngobrol-ngobrol tadi, lo ini adalah mobil pertama lo untuk drifting. Benar ya? Untuk drifting dan mobil pertama gue, pokoknya intinya ini mobil pertama deh. Oh, ini mobil pertama? Mobil pertama. Jadi mobil pertama yang dikasih tuh ini dan akhirnya langsung lo putuskan untuk jadi drifting. Mobil drifting. Karena emang pas gue dapet udah roll bar, udah emang ready to drift. Oke. Cuman waktu itu mesinnya masih SR, pas gue pakai pertama kali latihan langsung jebol. Langsung jebol? Langsung jebol? Baru 2 kali atau 3 kali latihan itu jebol, ganti JZ. Oke. JZ udah paling enak lah. Iya. Habis itu sampai sekarang sih masih JZ sih. Masih JZ? Baru, itu kan gue dari 2014 ya Mas, sampai 2021 nih, lumayan awet banget JZ-nya. 2019 gue ganti JZ baru, jadi udah berapa tahun tuh? 6 tahun? 5 tahun? 5 tahun kurang lebih gue pakai JZ tahun? sama. Dengan 5 tahun digeber-geber. Iya makanya. Digeber-geber 5 tahun? Digeber-geber 5 tahun, dan tahun kemarin tuh udah gak kuat mesinnya, jadi si bornya udah mulai gede, jadi nggak ada kompresi. Oh, kita ganti JZ lagi yang VVTi sekarang. Oh, sekarang ganti JZ yang VVTi. Nah Mas, ini kan mobil pertama Mas, ya kan? Terus kalau dengar tadi cerita Mas Bimo dan Mas Dipo sama kali Seviro. Iya dong? Iya. Si Ade ini beruntung banget nih ya si Ade. Alhamdulillah. Langsung dapat SX ya kan? Nah Mas, pertama kali memutuskan untuk mobil ini dijadikan drifting atau mungkin untuk mobil drifting, ada kepikiran nggak sih Mas? Ini sayang banget ya, mobil ini yang dimana ini adalah mobil yang jarang banget kelihatan di jalanan Indonesia dan populasi jarang. Kalau kita ngomongin masalah itunya, sama ngomongin masalah spare part Mas. Oke. Kan drifting itu deket banget sama hanteman ya Mas ya. Karena kan kalau lagi tandem itu kan semepet mungkin. Iya dong. Pasti ada chance buat ke senggol, nabrak semua segala macam. Ini gimana Mas? Apa pertimbangan Mas Iko? Pertimbangan gue pertama ya, kan yang tadi gue bilang gue dapet emang udah kondisi udah buat mobil drifting nih. Dan kalau udah mobil balap mau dijadiin harian tuh rada sedikit PR, jadi mending gue lanjutin drifting. Dan di saat itu juga gue kan masih bocah Mas, ya buat apa juga gue pakai buat harian gitu. Iya sih. SIM belum punya. Kan kalau drifting pakai kis doang ya. Iya benar. SIM nggak perlu kan. Dan ya emang kalau drifting pasti ada kemungkinan besar mobil bakal hancur sih Mas. Iya. Pasti. Dan ya kenapa masih tetap pakai ini? Karena kalau hancur tinggal beli lagi. Keren. Itu dia tuh. Kalau hancur beli lagi, bener. Enggak sih. Abis beli hancur nangis. Nggak beli lagi sih Mas. Maksudnya bisa di repair lah. Iya. Ini mobil Mas 2015. Jadi kan gua awal drifting 2014. 2014 tuh gua masih ngeraba-raba lah. 2015 gua ikutan event. Event namanya apa ya? Drift apa gitu. Lumayan besar juga eventnya. Jadi di hari itu ada event internasional juga, tapi gue nggak ikutan internasional, gue ikutan yang nasionalnya doang. Dan musim hujan. Oke. Waktu itu mobilnya belum S15 nih, depannya masih pop up. Oh, masih pop up lampunya ya. Lagi latihan, pas latihan tuh hujan, latihan tandem. Gue melintir, tapi
Jadi gini mas, gue udah sering lihat mobil nabrak tembok kan. Jadi gue tahu kalau misalnya nabrak tembok tuh impact-nya bakal ke depan juga. Oke, karena gini harus gitu. Nah, di saat gue bawa ini mobil, licin kan, gue udah tahu nih bakal nabrak tembok. Tembok udah manggil-manggil, sini mampir. Dalam hati, ya nabraknya. Akhirnya angle gue gedein, jadi nabraknya tuh gini nih. So yang hancur belakang doang, depannya nggak hancur. Tapi belakangnya jadi hancur banget. Jadi hancur, jadi hancur banget jadinya. Biasanya kan satu sisi doang tuh, terus jadinya sisi depannya. Iya. Kalau ini dua sisi belakang hancur karena langsung gini mundur. Langsung mundur gitu nabraknya. Itu dari bagian ujung kaca belakang sampai belakang benar-benar hancur semua. Blesok semua. Hatchback jadinya. Jadi udah hatchback makin hatchback. Dan wah, gue ngeliat anjir nih gue nggak bisa lanjut nih. Baru latihan belum tandemnya udah hancur. Dan karena kalau nggak salah waktu itu fuel sistemnya di belakang ada yang kena, jadi nggak bisa lanjut gue. Cuman ya poinnya adalah mobil gue udah sehancur itu, sekarang udah bener lagi. Iya sih. Yang penting ada kemauan untuk nge-repair aja sih mas. Iya. Justru malah tadinya kan gue sasis semua belakang nih, belum tubular. Karena gue nabrak, belakang tuh dari sok belakang ke belakang, potong semua sasis, ganti tubular. Jadi emang buat drifting sekarang buat drifting benar-benar pure drifting mesin ya, karena udah semuanya udah tubular. Tadi ngeliat depannya pun tubular ya? Depannya masih belum sih mas. Karena tadi ada besi melintang ya, gitu. Dikit doang gitu. Iya kan? Iya, jadi kalau belakang tuh benar-benar. Kalau belakang full semuanya. Iya. Oke. Nah, Mas, cerita apa aja sih yang udah dilakukan modifikasinya dari awal? Yang tadi ngomongin mobilnya bisa dibuat pacaran, berarti masih bentuk mobil harian dong. Bener. Iya kan, yang lengkap segala macam sampai sekarang. Mungkin gue ceritanya dari yang Dipo kasih ke gue aja ya. Jadi Dipo kasih gue itu modelannya masih belum white body, masih pop up. Body kita masih kayak uras gitu. Habis itu di 2015 pas habis gue nabrak tuh, gue sekalian putusin ganti roket bunny nih. Karena di saat itu 2015 roket bunny S15 baru ada nih. Lagi hype-nya lagi. Ya, lagi hype banget. Lihat di Speed Hunter gitu, wah keren juga nih. Sebenarnya awal gue juga kurang suka roket bunny. Cuman gue ngeliat untuk kedepannya nih kayaknya bakal hype banget kalau misalnya gue pakai roket bunny. Karena stylenya benar-benar beda kan. Udah gitu kan keperluan dari si keluar bannya, segala macam, jadi bisa keakomodir ya kan dengan. Emang udah pas gitu buat spek drift si body kit ini. Nah, ganti roket bunny, tapi kalau misalnya ganti roket bunny SX doang, gue rada kurang suka. Karena depannya masih pop up gitu. Kurang modern lah, kayak mobil tahun 93 jadi. Ya emang mobil tahun 93 sih. Iya, emang kurang galak jadinya. Kurang galak. Iya kan? Iya, terus ya udah sekalian kita pesan roket bunny SX sama roket bunny S15. Pesannya 2. Jadiin 1. Depan pakai S15, belakang pakai SX. Jadi dari garis pintu depan nih ke depan itu udah S15 semua. Fender, kap mesin, bumper itu S15. Even ke dashboardnya S15. Oke. Feel-nya dapat kayak bawa S15. Iya. Karena peremajaan juga ya kan, ngeliat setiap hari ya kan. Terus. Emang kalau kan sama-sama S-chassis ya, Mas. Jadi kalau di facelift tuh nyambung aja gitu. Oh gitu ya? Jadi sama tuh, maksudnya nggak banyak perubahan ya? Looks-nya maksud gue. Oh, looks-nya, oke. Kalau perubahan juga sebenarnya fender nggak ada yang dirubah, bolt on sama, paling cuman dudukan lampu aja. Oh, dudukan lampu iya, karena tadinya pop up ya. Kan? Nah, kalau dashboard? Dashboard sebenarnya dari pas Dipo gue udah dapet S15. Karena keren aja dashboard S15. Iya, benar. Lebih modern ya kan. Itu sih paling modifikasi yang paling berkesan di mobil gue roket bunny S15 itu. Sama JZ-nya. Sama kaki-kaki pakai DW semua, Driftworks. Dan yang menarik satu, velgnya Mas. Ini velg favorit gue dari zaman gue SD. Oh gitu? Kiwami. Emang gue ngefans banget sama velg ini. Dan dari awal mobil ini di tangan gue sampai sekarang belum pernah ganti velg. Masih stay pakai velg ini dengan warna yang sama. Emang udah cocok banget di mata gue. Udah setelannya kayak gini ya? Udah setelan favorit tuh kayak gini ya? Kalau untuk speknya Mas?
Speknya JZT standar dari mesin dulu ya. JZT standar ganti turbo doang. JZ VVTi kemarin dyno 372 HP. Torsinya tuh sekitar mau 400 lah. Anjir, gede banget. Untuk ukuran standar cuman ganti turbo GT 30 kalau nggak salah. Dapat HP segitu sih lumayan. Udah cukup banget. Gede banget sih. Iya. Terus gue pakai gearbox Fairlady. Oh, gearbox Fairlady? Z33. Kenapa mas? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya gue dapat dari Dipo. Oh, beli ya? Oh enggak, awalnya dulu gue pakai punya Dipo kan. Oke. Sempat nyobain S14 nya Dipo. Enak aja gearboxnya short shift. Oke. Terus pasang di sini. Oh. Dan dulu harganya masih murah dibanding beli gearboxnya JZ yang lumayan terkenal tuh R154. Harga 50-an. 50? Iya. Gearboxnya doang? Gearboxnya doang. Yahut. Mending pakai Fairlady, custom dikit. Custom tapi ya? Custom. Karena kan dari Nissan ke Toyota tuh ya. Enak dia, pendek-pendek mas. Jadi gue ngedrift aja di Jakarta di track BSD yang biasanya gigi 2, pakai gearboxnya gigi 3. Asupnya makin banyak jadinya karena rasionya pas ya. Rasionya pas banget. Dan yang gue lumayan demen ini radiator belakang mas. Jadi untuk drifting gripnya lebih dapet karena berat yang di depan jadi pindah ke belakang kan. Oh iya jadi depan lebih enak. Kan kita nyari grip di bagian belakang. Betul. Supaya ngedriftnya bisa lebih kencang. Iya. Nah, salah satu caranya tuh kalau di luar negeri, gue ngikutin mobilnya ada drifter luar namanya Forest Wang. Settingannya gue miripin banget sama di sini. Jadi kaca belakang potong setengah. Itu jadi bolong buat si radiatornya. Jadi semakin berat belakang, semakin grip mobilnya. Iya, karena semakin neken ya belakangnya ya. Itu yang dicari pada drifter tuh. Oh, tapi kalau ngomongin masalah radiator belakang mas, berarti kan anginnya nggak langsung dari depan. Ya. Ada problem nggak? Nah, kembali lagi, drifting anginnya nggak dari depan mas. Iya sih, nyambut dari samping ya, belakang. Anginnya dari samping. Iya benar. Jadi mau radiator di depan, mau radiator di belakang pun anginnya dari samping sama aja gitu. Kecuali kan kalau kayak di track, itu kan benar-benar dari depan. Iya. Kan kita mobilnya miring. Iya sih. Justru makanya malah dicoak ya kacanya. Justru malah karena radiator di belakang, pipa buat nyalurin airnya kan jadi lebih panjang. Jadi justru malah volume airnya makin banyak, makin dingin. Banyak, betul. Karena si air di pipanya juga banyak jadinya nih. Iya kan? Iya. Si air radiatornya jadi lebih banyak ya untuk apa? Volumenya. Iya benar. Jadi betul. untuk sirkulasi kan lebih panjang. Betul. Jadi udah dingin duluan. Benar. Sebelum balik ke itu udah dingin duluan. Iya benar. Gitu. Udah sih modifikasinya itu aja mas di S15 gua. Di SX gua yang paling baru nih interiornya. Gua kemarin ngecat sendiri interior. Iya. Ngecat sendiri. Tapi karena di sini memang lo banyak ngerjain sendiri ya? Yang gue bisa kerjain sih gue kerjain sendiri. Cuman kalau misal kayak bagian mesin, kebetulan gue sendiri nggak begitu ngerti sebenarnya sama mesin mas. Gue pengen yang penting jadi mobilnya kencang udah gitu aja. Karena bengkel yang bangun ini mobil mesinnya Mas Iwan kenal? Ya. Inspiration di belakang rumah. Enak deket. Jadi mobil anterin aja ke sana. Iya benar. Kerjain sana, tahu-tahu udah jadi. Iya, beres ya kan, udah langsung ke ahlinya. Jadi cerita kalau Dipo dia suka ngerjain sendiri kalau mesin. Nah, gue lebih passionnya tuh ngerjain sendirinya kalau di bagian ini sih mas, kecantikan lah, kayak estetika. Body. Iya. Gitu. Tapi gini mas, ini juga patut sangat amat dihargai karena kebanyakan tuh anak-anak zaman sekarang pengennya mobil tahu beres semuanya. Jadi ya udah, jadi sekarang kalau ditanyain, gue tanya dulu ya. Sama yang bangun mobil gue gitu, karena dianya tuh pengennya gue pengen kayak gini dong gitu, atau enggak ya udah yang penting jadi deh, namanya cakep deh mobil gue gitu kan. Kalau mas ngelihat dari kemarin tuh di video-video Garasi Drift ngerjain sendiri itu sebenarnya bagus banget mas, karena buat ngasih tahu juga ke teman-teman semua, apalagi yang masih muda-muda, kalau misalnya tuh harus bisa kayak gini. Karena gini mas, menurut gue nih, kemarin gue ngobrol sama Mas Iqbal. Dia tuh ngomong, mas, tolong lo mas, kemarin gue tuh diajak ngobrol masalah ngajak teman-teman yang seumuran sama dia, gitu, untuk suka mobil tua. Karena sekarang tuh trennya menurut dia, teman-teman dia tuh, mobil tua, rusak mulu, gini segala macam gitu. Karena mereka nggak ngerti kan. Jadi
Ini karena dengan Mas kayak gini, terus kemarin gua ngobrol sama Iqbal juga gitu, ini harus ada Mas yang kayak gini-gininya. Karena kalau kita lagi maksudnya yang senior lagi, yang udah pada tua lagi, ya kapan regenerasinya? Karena dengan lu ngerjain sendiri, segala macam, kalau kata Om Koko, sense of belonging-nya gede. Benar. Iya nggak? Jadi intinya kalau apa yang kita kerjain sendiri itu jadi makin sayang aja sama mobilnya. Bener, karena kita ngerjainnya pakai tenaga sendiri nih, nggak cuma spending des gitu. Kita tahu effort yang kita keluarin, jadi lebih hati-hati. Iya kan? Iya kan? Interior gue cat putih tuh, susah payah gue cat putih. Pernisnya juga susah banget. Terus pas bawa mobil drift, jadi kan drift kotor pasti kan, ban, air masuk ke dalam, jadi kayak, aduh kotor nih. Abis drift langsung bawa ke tempat coating, dibersihin lagi semua. Jadi kalau gimana? Kalau menurut gue kalau kita ngerjain sendiri tuh rasa sayang ke mobil kita tuh jadi lebih berarti lah. Mas, tadi kan Mas cerita masalah nabrak belakang, ya kan? Dan Mas kan udah mulai drifting dari tahun 2015. Yap. Ya nggak? Sekarang udah 2021, 6 tahun. 6 tahun, iya nggak? Nggak kerasa. Iya kan? Selain nabrak belakang, apakah ada nabrak-nabrak yang lain dengan mobil ini? Banyak. Banyak. Lebih banyak sih ditabrak sebenarnya. Jadi kan saat tandem. Drifting kan tandem kan, nempel-nempelan. Kadang kalau misalnya emang belakangnya nafsu, gue ketabrak. Atau kadang gue yang lagi salah, harusnya nggak buka angle, gue buka angle, belakang nabrak. Kehantam. Dan waktu itu pas pertama kali ini mobil jadi, Rocket Bunny jadi nih, masih ganteng banget, cat merah semua. Iya. Baru pasang stiker, terus stiker gue juga ngerjain sendiri, kayak udah masih sayang banget ya. Iya. Event pertamanya ditabrak. Ditabrak. Stop, jangan deket-deket. Ditabraknya, wah parah banget mas. Bumper copot, robek, kebagi dua. Lampu kiri kanan pecah, kap mesin sampai robek juga. Enggak, lampu kiri doang pecah, kanannya selamat. Itu berharga banget tuh selamat. Itu baru pas pertama kali jadi udah langsung kehantam. Terus ya banteng kali mas, gara-gara warna merah ya. Nyeruduk. Tapi karena kan bentuknya masih ada, jadi kita jahit pakai insilok. Iya. Karena mobil drift nggak apa-apa lah. Iya keren sih, battle scar jadinya. Lampu ganti mikanya. Iya tapi itu nggak dijahit pakai insilok kan mas lampu. Agak susah juga. Jadi ini lampu juga udah lumayan sering ganti. Dari dalamnya diganti, mikanya juga, mikanya udah 3 kali sampai 4 kali ganti. 3 kali? Iya, jadi setiap event tuh kadang suka nabrak, ganti. Udah, wah pokoknya sayang banget deh ini mobil sebenarnya mas. Cuman ya karena kan drifting eventnya nggak setiap sebulan sekali. Betul. Paling setahun tuh, kemarin rekor 2018 9 event. 9 event setahun? Setahun, itu juga udah banyak banget kan hitungannya. Nah, masih ada waktu untuk benerin kan? Iya, untuk ngerapihin. Jadi setiap event ganteng mulu, karena abis nabrak, Mika langsung bikin lagi, bumper bikin lagi. Bumper ada cadangan juga beberapa. Kalau misalnya lagi udah cadangan udah habis, ambil dari Bimo. karena buat kayak gini pasti lo udah punya cadangannya dong. Iya. Nah kalau lampu gimana mas? Lampu ada cetakan Mika. Ada cetakan Mika. Udah well prepared tuh ya. Sekarang lampu S15 masih ada satu set. Jadi kalau suatu waktu hancur, amit-amit ya, jangan sampai. Iya. Mas, kalau kita ngomongin ini mobil udah 6 tahun di Mas Ziko. Kedepannya mau diapain? Kedepannya? Sebenarnya banyak sih yang pengen gue kerjain mas. Pertama rapiin bagian kaki-kaki, bagian apa lagi? Mesin. Kaki-kaki mah mesin sih, soalnya body sama interior udah cakep. Ini bisa dibilang mobil paling rapih di dunia drifting. Bukan gue sombong, tapi emang yang lain jelek. Iya. Maksudnya bukan jelek sih, yang lain gak rapi. Sumpah beneran. Iya. Ini kan gue cat. Drifter lain tuh jarang yang cat. Stiker. Terus ya emang gue lebih mengutamakan estetika. Benar. Karena kalau dilihat dari di luar cakep mas. Iya, emang gue kan ngeliatnya FD. Betul. Balapan yang penting keren dulu. Betul. Menang kalah belakangan. Karena gini, kalau kata orang-orang, race car is a show car, but not every show car is a race car. Gitu ya kan? I'm agree. Iya kan? Nah, kalau ya body paling gini aja. Udah jadi ini identik gue juga soal Rocket Bunny S15, SX depan S15 tuh udah top lah, udah gue banget.
paling ya kaki-kaki gue pengen ganti DW, angle-nya kurang gede ternyata. Jadi rencananya pengen ganti driftworks, driftworks malah sama. Ganti Wisefab. Wisefab tuh dia beloknya maksimal 65 derajat. 65 derajat? 65 derajat. Hampir lurus dong? Hampir lurus, pokoknya udah lebih dari setengah antara 0 sama 90 kan, udah gini loh. Udah gini, iya. Gila, putar balik sih gampang banget ya. Iya. Tukang parkir ya kan, ya udah putar balik. Gak nyampe ke dia kan, makin sih di situ udah putar balik. Itu kalau gue udah pakai Wisefab, bawanya makin bisa lebih gila lagi, nggak takut melintir. Iya, benar. Kalau sekarang tuh angle udah gede, kalau gue lanjutin lagi melintir nih. Jadi untuk maksimalin gaya ngedrift, maksimalin kemampuan ngedrift ya kaki-kaki juga harus yang mendukung kan. Iya, sangat berpengaruh ya Mas ya? Sangat berpengaruh sekali. Iya. Dan paling untuk mesin mau ganti yang kemarin sih, jadi kan VVTi. VVTi ini sebenarnya punya 86. Jadi mesin udah jadi. Terus mobil gue jebol kan. Ada mesin nih. Pasang dulu. Kebetulan 86-nya udah serah terima ke Dipo. Kan? Iya. Ya, pakai dulu lah. Iya. Pakai dulu, puas-puasin dulu tuh ya. Nah, dibalikin pas balikin ngebul. Dan JZ yang lama yang jebol itu masih bisa di refresh lagi. Mas Iwan. Jadi bornya digedein, ganti pistonnya lebih gede. Dan target sih kalau bisa nyentuh 500 HP. 500 HP. Keren aja, jadi kalau misalnya lagi kayak ini kan lagi ngobrol gini. Berapa HP? 500. Gile. Bulet. Tujuannya itu bukan karena kencengnya. Kalau di Jakarta di Indonesia sendiri drifting kan tempatnya ya aspal luas gitu doang. Betul. Paling ya HP 370 lebih dari cukup. Iya, benar. Untuk sekarang sih segini juga masih cukup aja di Indonesia spek segini. Tapi tadi kan HP berapa? 500. Bulet. Enak. Iya. Ya udah Mas, berarti kita doain supaya semuanya tuh cepat kejadian, terus bisa juga jadi tadi HP-nya bulat jadi 500 ya kan. Habis itu bisa super angle ya kan. Gede-gede dan sukses juga buat Garasi Drift Mas. Karena itu adalah salah satu YouTube otomotif yang memang kita tunggu-tunggu juga. Terus karena ya itu Mas Ziko dan Mas Dipo itu semangatnya gede banget buat otomotif. Jadi kita bisa ngeliat kalau misalnya, oh ya masih ada nih yang semangat nih. Mudah-mudahan bisa menginfluence teman-teman di rumah yang nonton buat jadi lebih semangat juga untuk dalam otomotif. Gitu sih. Siap Mas. Sukses juga untuk Elite. Terima kasih banyak Mas. Kita sama-sama YouTuber otomotif harus maju bareng. Pasti. Iya gak? Nah teman-teman, Mas Ziko aja mau dukung. Nah teman-teman kalau mau dukung kita, jangan lupa subscribe-nya, like, share, dan komen juga buat kemajuan dari konten kita juga ya kan. Terima kasih banget yang udah nonton dan terima kasih banget juga untuk Mas Ziko atas waktunya dan undangannya untuk main ke Garasi Drift. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye-bye.